konstitusi kita bilang bahwa arah politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif itu. Artinya kita tidak mau diatur atau mengatur orang lain. Sejarah itu kita tempuh karena kita punya pengalaman dengan permainan opini internasional yang menghasilkan jebakan-jebakan kolonialisme, imperialisme, postkolonialisme dan seterusnya. Tapi orang bertanya, kenapa Pak Prabowo chip in, nyumbang supaya terlihat voluntarismenya ke lembaga yang dibuat, dikendalikan, diarahkan sendiri oleh Donald Trump. Kan itu pertanyaannya, alasannya apa? Tentang hal-hal yang menyangkut perjanjian internasional, entah dia agreement yang terbuka atau tacit agreement, agreement yang tertutup, harus diputuskan oleh rakyat melalui parlemen. Itu dasarnya tuh. Jadi orang bertanya, dasarnya apa? Nah, kalau mau lebih tajam, ya DPR bikin pansus dong, atau hidupkan hak angket untuk bertanya, arahnya apa tuh? Tetapi semua sinyal menunjukkan bahwa kan Donald Trump bajingan, tidak paham tentang human rights, tidak paham tentang prinsip-prinsip self-determination. Dia mau ambil Meksiko, dia mau ambil Kanada, dia mau ambil Greenland, dia mau tundukin macam-macam. Kan kita akhirnya tidak punya prinsip lagi dalam politik internasional. Nah, itu yang orang pertanyakan. Kenapa 18 triliun itu harus disumbangkan pada Donald Trump? Padahal bulan depan Donald Trump sangat mungkin selesai kekuasaannya. Karena polling di Amerika sendiri, Donald Trump itu 18% tinggal. Jadi buat apa ikut di dalam gerbong fasisme Donald Trump? Kan dia fasis. Nah, itu pertanyaan etis dari warga negara pada presiden. Tapi pertanyaan institusionalnya harus diajukan oleh DPR. Itu soalnya. Berikut soal apa tadi? MBG. Ya, pertanyaan Anda ya, itu bukan pertanyaan Anda. Kan Anda tanya, apakah etis kalau anggaran pendidikan yang masih dibutuhkan dipindahkan ke MBG? Ya, Anda bisa jawab dong. Ngapain nanya hal yang ada di koran? Itu maksud saya tuh. Jadi mahasiswa juga tolong bertanya sesuatu yang substansial. Semua itu orang bahas kok. Nah, saya mulai duga Anda mempersiapkan pertanyaan untuk mengantisipasi ceramah saya. Padahal semua hal saya udah jawab tadi itu. Jadi sekali lagi yang terakhir soal kritik ijazah itu tuh. Yang dikritik bukan ijazah Jokowi, tapi ijazah yang dia bawa untuk mendaftar jadi presiden. Itu soalnya tuh. Ijazah itu kan dia pakai untuk mendaftar ke sebuah lembaga publik, maka publik berhak tahu. Kalau Jokowi bikin ijazahnya sendiri, dia cetak di pasar pramuka kayak di pasar saham atau di pasar apa aja, nggak ada orang yang peduli. Itu cuma soal moral dia kan. Tetapi ketika dia pakai ijazah itu untuk dijadikan alasan administratif, maka terbuka yang disebut tadi public opinion. Kalau sekedar public relation, silahkan Pak Jokowi bilang ini saya punya yang asli. Iya, tetapi di situ tidak ada delik. Kenapa? Karena yang bertanya adalah warga negara bertanya pada kepala negara. Pak Kepala Negara, saya curiga ijazahmu itu asli apa palsu. Nah, salahnya Roy CS, dia bertanya, mana ijazah aslimu? Mestinya dia bilang, mana ijazah palsumu? Itu lebih masuk akal sebetulnya. Salah bertanya. Tapi oke, kita anggap bahwa seandainya Jokowi dasar ketersinggungannya apa? Itu intinya. Sekasar-kasarnya uraian Resmond, Roy, Tifa itu bukan pada Jokowi ansih,
tapi pada kedudukan dia sebagai presiden. Tapi dia kan sekarang bukan presiden lagi. Loh, yang dipersoalan ketika dia masih presiden itu. Jangan hina dia. Tidak dihina. Jadi tidak boleh benda itu merasa terhina. Presiden adalah benda, bukan orang. The thing. Dia tidak punya personae. Dia itu barang. Masa barang terhina? Jokowi sebagai kepala negara bukan orang, dia barang. Dia menjadi orang ketika jadi kepala keluarga. Bedanya di situ. Itu distingsinya mesti jelas tuh. Kapan orang dan barang bersatu? Ketika dia jadi raja. Waktu jadi raja, tubuh konkret dia itu yang adalah benda menyatu dengan tubuh privatnya itu yang diberi kekuasaan bukan oleh rakyat, tapi dia klaim dari Tuhan. Nah, di situ tubuh privat dan tubuh publiknya menyatu. Tapi presiden, tubuh privat dan publiknya dipisahkan oleh coblosan kita di kotak suara. Kan yang Anda coblos bukan bapaknya Gibran atau suaminya Iriana, tapi calon presiden. Dapat ya? Jadi posisi publiknya yang kita persoalkan itu selebihnya. Tapi kalau efeknya sekarang menyebabkan kondisi privatnya itu bermasalah, maka saya usulkan tadi, hentikan proses penyakit Jokowi dengan mengendalikan ambisi politik dia, yaitu dengan minta supaya Pak Jokowi tarik aja Gibran, tubuh privatnya akan kembali. Jadi selama Pak Jokowi merasa dia masih punya tubuh publik, dia akan mengalami dermatitis, itu soalnya. Oke, selebihnya adalah kemampuan Anda untuk memviralkan